Halo semuanya, apa kabar? Cerita hari ini tentang dunia mati listrik selama 2 tahun. Sebotol air dihargai 2.500 yen, uang tidak bernilai di film Survival Family. Cerita itu di Tokyo, Jepang, ada sebuah keluarga. Si ayah bekerja sangat keras, tapi tidak pernah naik jabatan. Pulang kerja dia tidak mengurusi hal apapun, hanya menonton TV. Si ibu sangat penakut, tidak berani memotong ikan, dan takut ulat di sayuran. Tapi dia mengatur keluarganya dengan baik. Si anak perempuan suka berdandan dan kecanduan HP. Baterai HP-nya tinggal 20%, harus segera dicas. Si anak laki-laki sehari-hari bermain komputer. Esok harinya, si ayah terbangun sendiri karena alarmnya mati. Bangun kesiangan dia pasti terlambat. Dia mulai panik, si ibu juga tidak tahu sudah jam berapa. Karena listrik padam, makanan di kulkas menjadi basi. Si anak cewek menyadari baterai HP-nya habis. Semua peralatan elektronik tidak bisa digunakan. Saat ibu menyalakan kompor, yang lain sudah keluar rumah. Di stasiun subway, dipadati penumpang, ternyata juga berhenti beroperasi. Di jalanan, mobil juga tidak bisa dinyalakan, orang-orang terburu-buru. Mereka iri dengan anak cowok yang mengendarai sepeda. Si ibu mendengar ibu-ibu lain bersiap membeli lilin untuk jaga-jaga. Tapi dia tidak membawa uang, harus naik ke atas lagi. Ayah sampai di kantor, tapi tertahan karena pintu tidak bisa dibuka. Mereka memecahkan kaca, tidak ada listrik gimana bisa bekerja. Sekolah juga padam listrik, akhirnya murid-murid belajar sendiri. Ibu membeli barang di toko, dan mengelur sambil mengantri. Tanpa listrik, mereka hanya bisa makan makanan kering. Pada saat itu, orang-orang mulai membeli sepeda. Harganya naik, tapi ayah tidak mau jalan kaki, akhirnya dia beli. Di rumah hanya ada lilin, tapi dia tetap bekerja. Setelah makan, mereka di balkon melihat bintang. Tanpa listrik, langit berbintang terlihat sangat indah. 3 hari kemudian, kantor si ayah mengumumkan tutup sementara. Si bos mengajak keluarganya kemah di gunung dekat sumber air. Itulah perbedaan antara bos dan karyawan. Tidak ada pasokan air karena mesin berhenti, di bank banyak orang mengambil uang. Si ayah kehilangan dokumen pekerjaan, bahkan hampir terluka. 7 hari kemudian, toko-toko sudah kosong. Padam listrik berhari-hari, banyak orang pergi meninggalkan rumah. Orang tua yang hidup sendiri, akhirnya meninggal. Kakeknya tinggal di pinggir laut, kemungkinan mereka bisa bertahan hidup di sana. Walaupun kedua anaknya tidak mau, tapi mereka tidak punya pilihan. Mereka mengemasi barang, membawa semua uang dan memulai perjalanan. Di jalan ada orang menjual air minum, sangat mahal, 1.000 yen per botol. Si ayah memaki penjual itu. Tapi ternyata pedagang lain menjual seharga tahun 2.000 sampai 2.500 yen per botol. Si ibu menawar dengan harga 600 yen per botol, dan membeli semuanya. Mereka makan makanan kering untuk mengganjal perut. Toilet umum juga tidak ada air, baunya sangat menyengat. Si anak cewek akhirnya buang air di semak-semak. Mereka sampai di bandara, ternyata pesawat juga tidak beroperasi. Orang-orang mulai memanjat pagar, keadaan sangat kacau. Mereka tak punya pilihan, lalu pergi. Menginap di sebuah hotel, berdiskusi rencana selanjutnya. Anak cewek tidak mau meninggalkan kota, tapi tak ada pilihan. Karena di kota tidak ada air dan makanan, itu berbahaya. Mereka harus pergi ke rumah kakek. Orang-orang bisa menukar ikan dengan beras. Mobil dan jam mewah malah ditolak oleh pemilik toko. Pada saat itu uang sudah tidak berharga, tidak berguna. Ibu menukar sebotol air dan 2 botol bir dengan beras dan sepeda. Masing-masing sudah punya sepeda, lalu melanjutkan perjalanan. Mereka mengikuti jalur di peta, si ibu melihat jalan tol. Pintu masuknya sudah hancur. Banyak orang di jalan tol, ramai sekali. Karena mereka punya sepeda, si anak cewek sangat senang. Rest area menjadi tempat mereka berkemah. Orang sebelah mereka berkata mereka ingin pergi ke Osaka. Orang itu ingin membeli air mereka dengan harga tinggi. Tapi ayah berbohong, berkata mereka hanya punya sisa 1 botol. Dia menutupi air yang tersisa. Malam harinya, mereka sadar ada orang mencuri air mereka. Ternyata si pencuri ingin membuat susu untuk bayinya. Si anak cowok merasa kasihan lalu pergi. Di pintu masuk terowongan, ada 4 nenek yang buta. Mereka bisa membantu melewati terowongan dengan imbalan air atau beras. Si anak cewek meremehkan, lalu langsung masuk ke terowongan. Ternyata di dalam sangat gelap, mereka tidak bisa melihat. Entah terbentur sesuatu atau menginjak sesuatu. Pada akhirnya mereka minta bantuan nenek yang buta. Melewati terowongan dengan selamat, orang buta sudah menjadi sebuah keahlian. 16 hari listrik padam, mereka sampai di pinggir sungai. Mereka sudah tidak punya air dan makanan kering.
Mereka tidak mengambil air dari sungai, malah mencuci baju. Tidak punya kemampuan bertahan hidup. Hujan angin datang, mereka berlindung di bawah jembatan dan kedinginan. Koper dan sepeda hampir dibawa terbang angin. Karena minum air sungai, si ayah bab di tengah hujan badai. Hujan berhenti, ban sepeda rusak, hanya sedikit baju tersisa. Kacamata ibu rusak, ayah memungut beras yang berceceran. Dia merasa putus asa, menumpahkan beras itu, lalu berbaring di jalan. Dua bersaudara itu pergi mencari barang kebutuhan pokok. Mereka menemukan satu toko, tapi tidak ada barang yang berguna. Mereka menemukan alat untuk memperbaiki ban sepeda dan makanan kucing. Si anak cowok menemukan air baterai, yang sebenarnya adalah air suling. Dia menggunakan karet casing HP untuk memperbaiki ban sepeda. Pepatah bahwa belajar IPA, pergi kemanapun tidak takut, ternyata benar. Di perjalanan mereka bertemu dengan satu keluarga terdiri dari 4 orang. Mereka punya tenda, makanan, terlihat sangat menikmati kehidupan. Melihat hal itu, si ayah merobek semua label makanan kucing. Perbedaan kedua keluarga itu sangat jauh. Melihat si anak laki-laki meminum air baterai. Mereka bilang di gunung ada sumber air yang layak konsumsi. Di mana ada lumut pasti ada air, bisa diminum setelah direbus. Makanan segar bisa dikeringkan atau diasinkan. Tanaman di pinggir jalan bisa digunakan sebagai sayuran. Ulat yang ada di tumbuhan juga bisa dimakan. Mereka kagum kepada keluarga itu. Anak cowok keluarga itu memfoto mereka. Ibu dan anaknya mendengarkan, tapi si ayah malah menjauh. Kedua keluarga melanjutkan perjalanan bersama, tapi ayah jauh berada di depan. Keluarga pesepeda itu menikmati pemandangan, keluarga mereka kelelahan. Tentara yang lewat berkata, mereka juga tidak tahu apakah ada listrik di Osaka. Keluarga pesepeda tidak ingin pergi ke Osaka, memilih tetap tinggal. Begitulah kedua keluarga berpisah. Sudah 43 hari listrik padam, mereka akhirnya sampai di Osaka. Tapi keadaan di sana sama saja, si anak cewek menyalahkan ayahnya. Si ibu malah memanasi, dia berkata si ayah memang selalu begitu. Di luar akuarium, orang-orang membakar semua ikan dan dimakan. Mereka kelaparan dan mulai mengantri. Tapi makanan habis ketika sampai antrian mereka, si ayah mulai memohon. Setelah lebih dari sebulan, si ayah tidak mempedulikan harga dirinya. 67 hari telah berlalu, setelah 2 bulan mereka sudah kelelahan. Beberapa hari tidak makan, si ayah berniat makan ulat. Dihentikan dengan suara babi, si ibu langsung mengambil tali. Si ayah akhirnya berhasil menangkap babi itu. Pemilik babi mengajak mereka berempat pulang. Mereka meminum air sumur walaupun tidak tahu apakah bersih atau tidak. Pemilik babi menyuruh mereka mencari babinya yang kabur. Dia akan memberi mereka makanan minuman. Mereka makan babi dengan lahap karena kelaparan. Setelah makan, mereka yang tidak pernah melihat hewan disembelih menahan rasa jijik dan membersihkan babi yang disembelih. Setelah seharian bekerja, mereka beristirahat. Mereka akhirnya tidur dengan nyaman. Besoknya, mereka menangkap semua babi yang kabur. Melihat harga babi mahal, si pemilik itu pasti punya banyak uang. Karena pemilik babi tinggal sendirian, dia meminta mereka tinggal di sana. Tapi ayah menolak karena kakek juga menunggu mereka pulang. Begitulah, si pemilik memberi mereka banyak daging babi. Tidak tega melihat mereka pergi. Mereka membuat rakit dari kayu untuk menyeberang sungai. Saat mereka menyeberang hujan turun, membuat air sungai naik. Si ayah dan anak cowoknya terus menyeberangi sungai. Si ayah tenggelam terseret air. Hujan berhenti, hanya tersisa rambut palsu si ayah. Mereka bertiga berjalan, aroma daging mengundang perhatian anjing liar. Si anak cewek memberi daging ke anjing itu. Lalu datang kerumunan anjing berep daging. Demi melindungi makanan, si ibu jatuh dan kakinya patah. Mereka berdua membopong ibunya untuk kabur dari kerumunan anjing. Tiba-tiba ada kepulan asap hitam yang lewat. Mereka berhasil kabur, dan kaki ibunya bisa terobati. Mereka menangis mengingat ayahnya, ternyata ayahnya masih hidup. Lalu dia berjalan, dan mendengar suara kereta datang. Dia sudah kehabisan tenaga, lalu memberi sinyal meminta pertolongan. Si ibu melihat asap yang dinyalakan ayah, mereka berkumpul lagi. Si ayah membuang rambut palsu miliknya. Mereka lupa menutup jendela, saat melewati terowongan, asap hitam masuk ke gerbong. Penumpang kereta berubah menjadi hitam karena asap. Mereka menertawakan satu sama lain, kebahagiaan yang sederhana. Setelah 108 hari berlalu, mereka akhirnya sampai. Menemui kakek yang sedang menangkap ikan.
2 tahun kemudian, mereka sudah mahir dalam menangkap ikan. Putrinya sudah bisa bertenun, mereka bahagia di desa itu. Pada suatu pagi, si ayah terbangun karena mendengar suara alarm. Suara radio juga terdengar, semua orang terbangun, lampu juga menyala. 2 tahun listrik padam akhirnya selesai. Di kota, sampah-sampah mulai dibersihkan. Kejadian itu diberitakan di TV, kemungkinan disebabkan oleh semburan matahari. Mereka pulang ke Tokyo, kehidupan kembali normal. Mereka berubah menjadi harmonis, tidak kaku seperti dulu. Mereka menerima foto yang dikirim oleh keluarga pesepeda. Perasaannya campur aduk melihat foto itu. Listrik membuat hidup lebih mudah, tapi menjauhkan perasaan. Ceritanya sampai di sini, film itu mengangkat tema yang realistis. Bergenre komedi CV, ketika kita tidak punya apa-apa, hanya ada keluarga yang tetap setia.